Don't die before you publish one book. So dengan saya Lydia Sari atau biasa disebut Lydia Lavin sebagai nama panggung saya. Let's write, speak, and inspire. Seperti baju yang saya pakai ini. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Menulis, apakah gampang? Bagaimana cara menulis? Kenapa kita harus memiliki buku sebelum kita meninggal? Ada sosok inspirasi yang sangat luar biasa, yaitu Lydia Sari, seorang single parents yang mengajak banyak orang untuk menulis, bahkan melewati segala rintangan-rintangan dalam menulis. Kita akan saksikan bersama-sama apa yang harus kita tulis dan kenapa kita harus menulis. Bersama Lydia Sari, kita saksikan bersama di Inspirasi Berbagi. Halo Sobat Inspirasi, senang banget saya bisa hadir di acara ini, Inspirasi Berbagi, di mana kali ini kita akan berbicara tentang kenapa sih kita harus menulis sebuah buku. Jangan mati sebelum menulis atau don't die before you publish one book. So dengan saya Lydia Sari atau biasa disebut Lydia Lavin sebagai nama panggung saya. Let's write, speak, and inspire. Seperti baju yang saya pakai ini. Aku berasal dari sebuah keluarga yang bisa dibilang broken home, dengan satu kakak dan satu adik, tinggal di Depok, di pinggiran Jakarta. Sekolah SD, SMP, dan SMA di Jakarta, SD dan SMP di Jakarta, di Depok, dan SMA di Jakarta. Mungkin yang paling menginspirasi adalah bagaimana ketika sebuah mimpi itu bisa menjadi nyata. Jadi ketika waktu itu aku dari satu rumah ke rumah lainnya, ngontrak ya, jadi orang tua aku masih ngontrak dulu, belum punya rumah, jadi aku selalu bermimpi untuk aku ingin membeli rumah untuk orang tuaku. Sampai akhirnya mimpi itu tercapai, aku bisa membeli rumah, dan disitulah yang membuat inspirasi untuk menuliskan perjalananku untuk menulis sebuah buku. Jadi aku bekerja 18 tahun di hospitality atau di dunia perhotelan. Pertama kali di tahun 98 aku training di Singapura selama 6 bulan. Setelah itu aku kerja di kapal pesiar. Dan aku bekerja di Hotel Bintang 5 di Jakarta untuk brand Sheraton. Di saat yang itu juga aku dikirim selama 6 bulan untuk ke Australia di brand Sheraton juga. And then aku balik lagi ke kapal pesiar. Jadi dari tahun 1998 sampai 2016, perjalanan 18 tahun itu aku full kerja. Full kerja di hotel, dari trainees, dari waitress, sampai team leader, sampai supervisor, sampai manager. And then balik ke aku kayak jam dari restoran aku ke marketing, ke timeshare company, and then dari GSR sampai ke team leader sampai ke operation manager. Jadi perjalanan dari bawah banget sampai akhir, itu perjalananku sebelum menjadi seorang penulis. Jadi waktu itu tahun 2018 pertama kalinya itu Desember 2017 itu aku menghadiri sebuah launching buku dari seorang GM hotel. Di hotelnya itu tentang buku solonya dia. Nah saat itu aku ingat banget 18 Desember 2017. Jadi aku semangat yang wah keren nih punya buku gitu ya. Ternyata di 2018 itu aku punya kesempatan untuk mengikuti workshop training. Untuk pertama kalinya aku training full day itu dari jam 9 sampai jam 5 bersama 22 orang penulis. Di situ pertama kalinya aku mendengar mentor menulisnya bilang don't die before you publish one book gitu. Nah dari situ ditantang
dari orang-orang yang hadir itu kita harus menelurkan sebuah buku. Jadi setelah proses voting terbentuklah temanya yaitu tentang travel. Jadi travel itu kan perjalanan. So setiap teman-teman bisa bercerita apakah perjalanan spiritual, apakah perjalanan ke suatu negara gitu. Nah saat itu kebenaran aku sudah sedang menjalani proses perceraian nih ya, 1 tahun perceraian dengan mantan suamiku, dan alhamdulillah selama 2 tahun itu aku bisa mengajak anakku liburan ke 4 negara. Nah jadi dan setiap perjalanan itu aku selalu membawa stroller. Anakku liburan, jadi di situ aku bingung, aku mau nulisin tentang apa ya gitu. Jadi buku pertama yang aku tulis adalah Traveling with Kids, dimana di situ aku memberikan informasi-informasi apa sih yang harus disiapkan ketika kita punya anak dan kita liburan ke luar negeri. Jadi jangan lupa empengnya, karena ada satu empengnya ketinggalan, jadi aku harus keliling-keliling di Kuala Lumpur waktu itu ke mall-mall hanya untuk mencari empeng gitu. Jadi harus kayak tips-tipsnya gitu. Jadi aku menulis buku yang pertama itu dengan judul Traveling with Kids bersama 20 orang penulis di tahun 2018. Karena buku antologi itu lebih menarik di mana seseorang pembaca pun dia akan mendapatkan 20 cerita. Dan kita juga sebagai penulis, ketika kita menulis antologi, kita juga bisa membaca dari 19 cerita lainnya, bukan hanya cerita kita. Jadi menurutku untuk teman-teman yang sungkan atau merasa belum siap atau belum mantap menulis sebuah buku, buku antologi adalah perjalanan pertama. Di buku pertama itu kebenaran mentornya adalah seorang couple perempuan dan lelaki. Jadi dan buku pertama antologi itu adalah buku yang bukan saya yang organize gitu. Jadi emang karena saya sebagai 2018 baru pertama kali belajar nulis, disuruh nulis bareng, itu ada kurang lebih kayaknya ada 3 lelaki. Jadi itu buku pertama yang semuanya mix gitu. Nah setelah itu ketika udah buku ketiga yang saya tulis dengan orang lain, berbagai orang yang mengorganisir, baru di situ saya berpikir saya mau mengajak teman-teman untuk menulis buku, baru di situ naik dari penulis menjadi mentor penulis gitu. Tapi buku pertama dan buku ketiga itu bukan saya mengorganize. Jadi setelah 2020 itu saya membentuk namanya Bali Writing Club. Di situ Bali Writing Club baru saya mengorganize gitu. Buku pertama itu tentang perjalanan, buku yang di buku pertama saya itu bersama dengan 20 penulis. Buku kedua itu buku yang ditulis oleh 33 perempuan komunitas tangan di atas TDA. Jadi saat itu saya udah nulis buku, tapi bukunya belum launching, masih proses, dan saat itu di 2019 ada komunitas tangan di atas di mana saya adalah membernya. Mereka mengajak, yuk untuk perempuan-perempuan kita nulis bareng perjalanan bisnisnya gitu. Saat itu saya bisnisnya saat masih bersama mantan suami kan di properti dan villa rental. Terus di 2019 juga saya mulai belajar menjadi corporate trainer dan belajar menjadi coach, masih ikut sertifikasi. Jadi hanya syaratnya menulis 4-7 halaman gitu. Itu bersama 33 orang. Jadi yang pertama tadi 20 orang, yang kedua 33 orang. Nah, buku ketiga ini pas pandemi 2020 itu bersama 13 orang perempuan semua, itu yang diorganisir oleh sebuah penerbit. Gitu. Jadi ada sebuah penerbit yang kita lagi Covid nih, bagaimana teman-teman menghadapi situasi Covid ini, apakah bisnisnya berdampak atau tidak gitu. Dan jadi buku pertama, kedua dan ketiga itu adalah buku antologi, tapi yang saya hanya sebagai penulis. Nah di buku keempat itu baru saya menuliskan, mengajak teman-teman itu totalnya ada 14 orang untuk menulis buku Struggle Being a Parents, buku parenting. Jadi gimana sih teman-teman yang sudah menjadi ibu, ada yang 15 tahun harus menunggu untuk sampai punya anak, ada yang harus
apa sih namanya, bayi tabung berkali-kali, ada yang harus anaknya ketika lahir apa sih kayak kuning gitu. Jadi di situ kita menuliskan cerita The Struggle Being a Parents. Kenapa buku itu hadir? Karena banyak banget teman-teman yang sampai sekarang pun masih belum punya anak gitu ya. Jadi mereka seharusnya tidak menjadi patah semangat, karena banyak ibu-ibu di luar sana juga yang harus sampai ke luar negeri untuk bayi tabung. Ada yang harus menunggu 15 tahun gitu. Jadi itu pertama buku yang temanya tentang struggle being a parents atau perjuangan menjadi orang tua. Dan buku selanjutnya baru itu yang bertema-tema kayak perempuan dan impian, perempuan dan kebebasan, spiritual journey, dan yang terakhir yang kemarin 2000 perempuan dan bisnis, dan ini perempuan bangkit gitu. Karena ini dirilis di 2022 di mana anggaplah 2022 itu harusnya kan kita udah keluar dari COVID ya gitu. Jadi bangkit yang kita pernah jatuh, kita pernah terpuruk, apapun keadaannya, saatnya kita bangkit. Dan ini ditulis oleh 14 penulis gitu. Dan yang paling membanggakan itu di buku Perempuan dan Impian itu ada 21 penulis, di mana 21 penulis itu emang orang-orang yang mereka di Bali itu cukup ternama lah gitu, atau mereka tuh cukup terkenal lah gitu. Jadi sangat suatu kebanggaan bisa menyatukan 21 perempuan untuk menulis cerita dan mimpi mereka. Jadi sebelum aku membuat buka kelas antologi itu, aku ada bikin kelas-kelas small workshop untuk penulisan, baik itu online atau offline. Jadi aku mengambil beberapa narasumber atau mentor, menulis itu semudah bernafas misalnya, atau menulis itu jangan nulis buku dulu deh gitu, atau minimal gimana caranya bisa update status, atau minimal bagaimana bisa WhatsApp gitu. Jadi dari situ lama-lama mereka bisa. Dan di Bali Writing Club itu ada mentoring. Jadi sebelum menulis itu sudah ada di brainstorm apa sih yang ditulis gitu. Ketika kita menulis itu, kita menulis dengan perasaan bukan dengan pikiran. Jadi kalau misalnya dengan pikiran nulis apa ya, tapi kalau dengan perasaan hari ini aku capek. Nah itu kan dengan di situ kita udah bakalan keluar idenya, atau waktu itu saya apa gitu. Jadi aku buat triknya itu ketika menulis itu harus menemukan momen atau feelingnya yang mau diceritakan itu tentang apa. Karena basically menulis itu kan 3 hal, menulis masa lalu, menulis masa sekarang, dan menulis masa depan. Jadi boleh kita milih nih, nggak kalau misalnya gue malas ngomongin masa lalu, saat ini lagi happy-happynya, tulis aja masa sekarang dulu. Atau masa sekarang aja lagi susah gitu, masa lalu malas, semangat nggak untuk masa depan, tulis aja masa depan. Jadi aku memberikan beberapa trik strategi untuk teman-teman menulis itu mudah gitu. Jadi sebenarnya malah kebanyakan ketika teman-teman itu semangat menulis, akhirnya semuanya tumpah. Semuanya tumpah, makanya kan ada bilang writing is a healing atau writing is meditation. Tapi sebagai writing mentor, sebagai mentor, aku akan membaca cerita mereka, dan sayangnya ada banyak cerita yang seharusnya disortir, atau ada cerita yang seharusnya tidak ditampilkan di publik secara vulgar gitu. Jadi di situ prosesnya yang sebagai mentor kita harus merubah nih kata-kata. Misalnya ada banyak ketika di buku Spiritual Journey itu banyak teman-teman yang mengalami masa lalunya trauma, apa dibully atau di sexual abuse, apa pernah KDRT atau apapun, itu kan banyak kan yang tidak seharusnya kita tuangkan secara gamblang. Jadi harusnya misalnya ketika hampir mau suicide, misalnya mau bunuh diri gitu kan, kita nggak mungkin saya pernah berasa gini bunuh diri, itu kan terlalu kasar ya, apalagi kalau kita sudah punya anak-anak gitu. Jadi agak kurang elok ketika dibaca di buku. Jadi saya harus mengedit dengan mengatakan diganti tulisannya menjadi saya pernah berada di posisi hampir kehilangan arah. Ketika kita membaca kehilangan arah berarti kan orang bisa mikir, atau saya berada di posisi yang tidak lagi merasa menemukan jalan. Jadi seperti itu. So awalnya mereka menulis apa ya, tapi once mereka tuh udah get the point, itu malah tumpah semua, dan kita bacanya wow gitu. Sebagai mentor yang wow, ini malah harus di stop nih gitu, Mbak ini bagian ini diganti, atau misalnya kata-katanya harus diganti kayak tadi gitu sih.
Jadi pada dasarnya semua orang tuh bisa menulis hanya karena mereka terlalu banyak di pikirannya. Tapi kalau mereka menggunakan perasaan saat itu mau nulis apa dan mereka akan otomatis itu mengalir gitu. Gini, sebelum mulai menulis makanya kan ada proses mentoring ini. Nah, di proses mentoring itu ada beberapa pertanyaan, itu harus dijawab dulu. Kalau mereka nggak bisa jawab itu no wonder kalau mereka tidak menyelesaikan tulisannya. Jadi yang pertama harus tanya, kenapa aku harus menulis buku? Kenapa dulu gitu? Jadi kenapa ya harus nulis buku? Kayak misalnya, kayak aku merasa aku terlalu banyak cerita dalam hidupku. Aku mau setiap tahun tuh ada bagian 1 tahun tuh ada di situ. Kenapa? Aku mau jadi legacy. Aku mau jadi harus dulu kenapanya dulu gitu. Kedua, kenapa cerita kita penting gitu. Jadi kenapa ya cerita kita penting? Oh, aku mau jadi inspirasi. Oh, aku mau orang ketika berada di posisi yang sama mereka bisa belajar. Jadi kita harus mengkaji dulu, satu, kenapa kita harus nulis buku. Kedua, kenapa kita penting. Dan bagaimana perasaan kita ketika orang membaca cerita kita. Itu juga yang paling penting. Jadi ketika mereka jadi aku selalu bilang ke teman-teman, menulis buku apalagi buku antologi dan biografi bukan untuk mengeluarkan aib ya. Kayak tadi misalnya aku dulu begini itu bukan gitu. Tapi hikmah apa di balik itu ketika kita menjalaninya. Ketika kayak misalnya para pengusaha ya, kita pernah berada di titik bawah misalnya. Nah, kita kan nggak menjelaskan kayak misalnya kita dikejar-kejar debt collector, kita harus ngutang dari sana sini, kita nggak perlu menjelaskan itu kan. Tapi dengan ketika kita ngalamin itu apa sih hikmahnya? Di situ kita akan merangkai kata-katanya yang sesuai, kayak tadi nggak terlalu vulgar. Nah, kita harus tahu dulu kenapa sih cerita kita ini penting gitu. Dan apa perasaan yang timbul ketika orang baca cerita kita. Ketika ada perasaan happy, bangga, bahagia, itu yang dipupuk ibaratnya why-nya itu udah strong. Jadi nggak ada alasan dia untuk ngeblok atau nggak ada alasan apa, karena dia punya bigger picture. Buku ini bisa membantu minimal 1 orang yang baca, bisa menjadi aku selalu bilang buku itu bisa menjadi survival guide untuk orang yang lagi membutuhkan gitu. Kayak ada di buku Struggle for Parenting itu aku tidak pernah encourage orang untuk divorce, tapi aku bilang kalau udah emang bener-bener nggak ada jalan, udah yakin mau divorce, aku kasih tuh tips-tipsnya A sampai Z-nya. 1 misalnya ke notaris, kedua ke sini. Dan suatu saat ada temen yang telepon mantan stafku ya, Bu aku KDRT, Bu aku kayak gini-gini. Aku di momen yang males untuk dengerin, jadi aku bilang, kasih aku telegram, aku kirim bukuku yang udah aku tulis, aku bilang. Jadi kamu yakin mau divorce? Yakin, karena udah, jadi ya udah ini step-stepnya. Karena kita udah males yang ceritain atau denger dia cerita terus kasih advice gitu kan. Dengan kita menulis buku, itu kita merasa siapapun orang yang dalam keadaan itu atau mereka butuh, kita bisa bantu. Gitu. Ketika kita punya why-nya yang besar, gitu. Makanya kalau ada teman-teman yang gue ngeblok nih atau apa, aku bilang, coba balik lagi awalnya. Kenapa mau nulis buku? Kenapa penting? Cerita kamu penting nggak? Kalau ceritanya ibaratnya setiap orang ceritanya unik, tapi dia punya keinginan untuk bisa menginspirasi nggak? Bisa berbagi nggak? Dan terakhirnya ketika orang baca itu apa perasaan yang timbul? Oh aku mau orang senang, orang bahagia, orang bangga atau kamu bangga. Itunya yang dipupuk untuk nulis. Gitu. Jadi Mas Oman lebih ke mindset ya, atau lebih ke deep meaning purpose untuk menulisnya itu apa? Menurutku yang penting poinnya we have to write, menulis dulu. Nanti kan itu ibaratnya platform ya atau channel ya. Ada banyak banget sekarang platform-platform penulis yang malah dia dibayar nih, hanya mengirim tulisan terus dibayar gitu. Jadi tapi penting juga kita untuk punya buku cetak gitu. Penting juga kita minimal ada buku yang kita pegang, yang kita pajang atau yang kita kasih. Aku jujur kenapa aku suka dengan buku ketika aku jadi pembicara misalnya di mana atau aku apa gitu. Aku punya spare 1 atau 2 buku yang bisa aku kasih. Misalnya menanya apa dia nunjuk, terus aku mau ngasih apa gitu. Jadi dengan buku itu kayaknya lebih aman gitu ya, lebih general daripada, karena kan aku nggak ada jualan makanan, nggak ada jual baju gitu. Jadi buku adalah kayak gift gitu. Nah, cuman ada banyak teman-teman yang kayak tadi ceritanya dia ada masalah dengan pernikahannya, kan dia di Medan kan gitu. Jadi belum tentu saat itu dia juga afford misalnya untuk beli bukuku, belum lagi ongkir jauh. Jadi dengan ebook kan sekarang kita udah ada, maka aku bilang give me your telegram, nanti aku kirimkan bukuku gitu. Dan banyak teman-teman juga yang
Mbak Lid, aku di Jerman, ada yang di luar Indonesia, kan kita nggak mungkin nih jual buku kita gitu. Jadi kita bisa mengirimkan yang soft copy atau e-booknya. Minimal bukan dari fisik atau apanya, yang kayak tadi, buku yang kita tulis atau teman-teman yang tulis itu akan bisa menjadi solusi buat orang lain tuh yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah misalnya. Gitu sih. Jadi malah manfaatkan sekarang ada yang bilang gue nggak bisa nulis, lu cuman ngomong loh, itu nanti langsung ada itu sendiri, ada loh namanya apa kayak voice note gitu. Jadi gini, aduh hari ini gue bete banget, katanya ada tuh nanti aku bete banget gitu kan. Jadi manfaatkan gitu. Atau ada yang sekarang katanya kita cuman ada pohon, kita cuman nulis inti-intinya, nanti toto di cheat udah ini sendiri, udah keluar sendiri, baru kita editing. Jadi banyak banget sih sebenarnya tools-tools yang teknologi, whether kita mau mengikuti, whether kita mau belajar, tapi intinya kita selalu harus menulis, mengeluarkan apa yang ada di otak kita, walaupun hanya dengan buku diary. Walaupun hanya dari satu WhatsApp ke WhatsApp lainnya. Gitu ya, aku punya 2 WhatsApp ya, jadi kalau lagi nunggu misalnya lama atau sebelum masih orang, oh my god, I'm so sad misalnya, aku bete banget nih, jadi kayak cuma nulis ini padahal ke nomor sendiri, ke nomor yang satunya gitu. Jadi terus aja nulis, karena itu kan writing is a healing ya. Ketika kita stuck, kita nggak bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita, nah itulah kita nggak sirkulasi emosinya kan nggak stabil. Menulis buku itu menghasilkan atau tidak? Ada orang yang bisa sampai umroh, ada orang yang bisa kemana-mana secara karir, secara materi ya, dengan royalti atau apa itu bisa menghasilkan kalau emang itu akan menjadi ininya dia, tujuannya dia. Sampai ada teman yang bilang, gue capek jadi dokter, suatu saat gue mau jadi penulis. Ya jangan nunggu nanti pas sudah capek, dari sekarang lah menulis gitu ya. Tapi kalau aku belum menjadikan menulis buku ini sebuah profesi, aku hanya menjadikan aku suatu tambahan atau merupakan sebagai skill. Atau mau bilang, iya lo keren pembicara, udah punya buku belum? Oh lo keren ini, udah punya buku belum? Jadi aku mengencourage setiap orang bisa punya buku, biar ada yang berbeda dari mereka. Yang membedakan kita dengan sesama pengusaha, tapi aku penulis buku loh. Sesama dokter, tapi aku penulis buku loh gitu. Sesama entrepreneur atau apapun profesinya dia, menulislah buku sesuai dengan kapasitasnya dia. Kalau belum bisa, menulislah dengan antologi. Kalau belum mau buku biografi, menulislah buku artikel atau tentang profesinya dia gitu. Tapi minimal ada nama kita yang tertera di sebuah buku, jadi itu bisa jadi legacy buat kita. Anaknya suatu saat bilang, ini papaku loh, ini mamaku loh nulis di buku gitu. Karena anakku kayak gitu. Kadang aku pas ngeliat, kok ada buku mami di ini ya? Iya kan, Ai kasih ke Ai friend katanya. Ini fotoku waktu baby, ini di Singapura, ini di sini gitu. Jadi buat kebanggaan buat dia, ada buku, ada cerita dia di dalam buku itu. Seperti itu. Sobat Inspirasi, tidak perlu menunggu kita sukses untuk menulis sebuah buku. Setiap kita punya cerita masing-masing, setiap kita punya perjalanan hidup masing-masing, setiap kita seharusnya bisa belajar dari cerita orang lain. Setiap kita itu unik, ya. Jadi setiap kita bisa menjadi obat atau bisa menjadi racun bagi orang yang lain. Dengan kita menuliskan sebuah buku bisa menjadi itu sebagai solusi buat teman-teman mungkin yang sedang mengalami masalah yang sama atau mereka belum mengalami, tapi dengan menuliskan perjalanan hidup kita, baik itu yang sudah sukses atau yang struggle-nya kita gitu, kita bisa memberikan inspirasi ke semua orang dan juga penguatan kepada kita kalau kita itu layak untuk berjuang dalam hidup. So jangan mati sebelum menulis sebuah buku. Dan pada faktanya menulis satu buku itu nggak cukup. Contohnya saya udah nulis dari 13 buku dan saya punya banyak mentee yang lebih dari 20 sampai 40 menulis buku hanya dari berawal dari satu buku. So terima kasih. Saya tunggu buku kalian. Bye bye. Sobat Inspirasi, dari seorang Mbak Lydia kita bisa belajar bahwa ternyata kita semua bisa menulis dari perjalanan kita, baik di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Menulislah dari apa yang kita rasa,
menggunakan perasaan, dan tentunya untuk menginspirasi banyak orang di luar sana. Siapapun bisa menulis. Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Selamat menulis. Dan kita akan saksikan inspirasi lainnya di episode berikutnya hanya di Inspirasi Berbagi. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.